Kita record dulu ya. Oke, di pakai buku apa, Miss? Oke, sebentar. Kita mute dulu. Oke, good afternoon semuanya. Jadi kita kembali lagi di pembelajaran PKN. Nah, khusus di semester 2, buku yang akan Miss Meta gunakan selama pembelajaran itu ada 3. Yang pertama ada buku Bupena. Sekarang kita pakai 3C. Ya, jadi Bupenanya ada 2. Bupena 3C malah, Mah. Ya, Bupena 3C sekarang dipakai, kemudian nanti di pertemuan berikutnya juga Miss Meta akan gunakan buku SPS, IPS, dan PKN-nya. Jadi di semester 2 itu tidak ada menggunakan buku pengayaan atau yang biasa kalian sebut LKS. Ya, jadi soal-soal kita akan bahas soal-soal di buku Bupena dan ESPS serta latihan soal akan Miss Meta berikan saat kalian mau persiapan PH. Oke, jadi buku yang kita pakai hanya Bupena, ESPS, PKN, dan IPS. Untuk hari ini kita hanya pakai satu buku yaitu Bupena 3C-nya. Nah, di sini semuanya sudah buka peta konsep PKN-nya. Sudah. Nah, jadi di peta konsep itu sudah lengkap Miss Meta berikan video recordnya nanti. Jadi setelah kegiatan pembelajaran nanti sore Miss Meta masukkan video recordnya juga di sana. Jadi bagi ada yang mau mengulang materi hari ini atau tadi misalnya kalian saat PJJ koneksinya nggak bagus, jadi mau dengerin lagi boleh lihat di sana. Atau mungkin ada yang tidak join pembelajaran hari ini, bisa dilihat di peta konsepnya. Nah, selain itu juga ada resume materi yang sudah Miss Meta rangkumkan untuk materi di pertemuan pertama. Jadi boleh kalian tulis di buku tulis, boleh di print, ya. Yang dikasih password sama Miss Ira yang di bahasa Inggris itu apa, Miss? Itu absen. Di mana ya linknya, Miss ya? Di peta konsepnya. Di peta konsepnya ada. Mana ada, Miss? Ada di peta konsepnya. Di peta konsepnya buka, klik itu yang paling atas tuh, nanti ada kok bacaan sana. Atau nanti Miss Meta tanya lagi sama Miss Ira deh ya. Ya, sekarang PKN-nya dulu ya, biar waktunya nggak habis. Karena kita cuma punya 40 menit. Di Google Classroom ya, Miss? Iya, di Google Classroom boleh. Di Google Classroom boleh. Oke, nah jadi di peta konsep juga Miss Meta sudah rangkumkan materi. Kalau kalian mau catat boleh, nggak juga nggak apa-apa, di print boleh, atau dibaca aja juga boleh. Miss, jadi putus, Miss. Mungkin koneksinya kurang bagus. Bak, wifi-nya udah. Enggak putus-putus. Iya, mungkin koneksinya aja, ntar juga bagus ya. Oke, nah udah. Jadi nanti dibuka aja peta konsepnya, tugasnya juga nanti Miss Meta sudah sertakan di sana. Oke, jadi materi yang akan kita bahas hari ini, Miss Meta mute lagi ya. Nah, jadi untuk materi hari ini Miss Meta juga sudah buatkan presentasinya supaya kita gampang belajarnya. Semuanya dilihat pada screen-nya masing-masing. Oke, sudah kelihatankah semuanya? Sudah seharusnya ya. Oke, tunggu sebentar. Nah, jadi untuk di materi tematik PKN, kita di semester 2 mulai masuk ke tema 5. Dan untuk di pertemuan pertama, itu yang akan kita bahas adalah keberagaman dan sikap bersatu. Jadi di dalam keberagaman itu harus ada sikap bersatu. Nah, jadi Indonesia itu dikenal sebagai negara yang kaya akan perbedaan. Keragaman itu namanya perbedaan, ya. Jadi kita dikenal dengan banyak sekali keberagaman. Apa saja keberagamannya? Jadi macam-macam keberagaman. Udah ada Miss Meta. Oke, Oke,
sorry ya, Miss Meta. Tadi kayak Miss bilang kurang bagus. Miss Meta buka video dulu ya biar koneksinya lebih bagus. I share my screen. Oke, ulang ya, ulang. Oke, kita ulang. Oke, jadi kita lanjut lagi. Jadi Indonesia itu dikenal dengan banyak sekali keberagamannya. Nah, contohnya seperti keragaman suku. Jadi suku itu adalah masyarakat yang menetap di suatu daerah. Nah, karena kita merupakan negara yang kaya akan pulau, jadi kita punya banyak sekali pulau, jadi setiap daerahnya juga memiliki suku yang berbeda. Kalau di resume materi, Miss Meta sudah tulis ada contohnya. Ada kalau di Bali sukunya suku Bali. Kalau di Jawa ada suku Jawa, suku Sunda, suku Betawi, suku Madura. Terus kalau di Sulawesi ada suku Toraja, di Papua ada suku Dani, suku Asmat, dan lain sebagainya. Jadi kenapa Indonesia punya banyak suku bangsa? Karena Indonesia itu terdiri atas banyak pulau, ya. Kemudian yang berbeda lagi adalah keragaman agama. Jadi di Indonesia itu dikenal dengan 6 agama yang dianut. Jadi kita punya 6 kepercayaan yang boleh kita pilih secara bebas. Ada Buddha, ada Hindu, ada Islam, Kristen Protestan, Katolik, dan Konghucu. Jadi kita punya banyak dan kita dibebaskan untuk menganut agama yang kita yakini. Ada juga keberagaman budaya. Nah, jadi kebudayaan kita tuh ada banyak. Misalnya ada pertunjukan reog Ponorogo, ada pertunjukan ondel-ondel, ada wayang kulit, ada kuda lumping. Kalau di Bali kita punya ada kecak, ada barong. Nah, jadi kita punya banyak sekali budaya. Ya, tarian-tarian, lagu-lagu daerah, ada juga keberagaman makanan khas. Nah, kalau di Bali kita punya lawar, ada ayam betutu, ada sate lilit, ada banyak sekali. Kemudian kalau di babi guling. Kalau di Sumatera ada rendang. Kemudian ada juga di Jakarta kerak telur. Habis itu ada Yogyakarta itu ada gudeg dan lain sebagainya. Ada banyak sekali makanan khas dari negara Indonesia. Nah, keberagaman ini akan menciptakan daya tarik sehingga orang-orang yang datang dari luar Indonesia. Miss, kalau nasi goreng apa, Miss? Kalau nasi goreng itu makanan Indonesia. Bukan makanan daerah, tapi dia makanan dari Indonesia ya. Nah, jadi kalau kita karena keberagamannya yang unik, yang banyak, kita jadi punya nama di internasional. Jadi ada banyak wisatawan asing yang datang ke Indonesia hanya untuk melihat budaya-budaya kita. Nah, jadi seharusnya kita sebagai warga Indonesia memiliki rasa bangga. Nah, rasa bangga yang kita punya bukanlah rasa bangga yang sombong atau mau pamer. Tapi rasa bangga yang kita punya adalah rasa bangga di mana kita tidak malu, berani, mau, dan mampu menunjukkan keberagaman kita. Nah, jadi kita bisa melestarikan kebudayaan kita mau memperkenalkannya, itulah rasa bangga yang harus kita miliki. Nah, jadi dalam keberagaman ini kita harus memiliki rasa bangga. Caranya bagaimana? Yang pertama, mengikuti lomba atau pertunjukan menyanyi lagu daerah. Nah, waktu ini kita punya pentas budaya. Miss Meta minta kalian ada yang bisa nari, silakan nari. Kayak Nanda Danta, yang bisa nyanyi, silakan nyanyi. Ada yang bisa alat musik, silakan mainkan alat musiknya. Jadi ini salah satu contoh perwujudan rasa bangga kalian akan kebudayaan kita. Bisa juga dengan cara mempelajari dan mengenal budaya daerah lain. Jadi kalian baru dari Bali, bukan berarti kalian tidak boleh menarikan tarian yang ada di Jawa gitu misalnya. Boleh saja kalau kalian mau. Justru itu akan menambah pengetahuan kalian. Yang ketiga, tidak malu menunjukkan atau memperkenalkan kebudayaan daerah kita.
Jadi jangan cuma bisa nyanyi lagu bahasa Inggris atau lagu Korea. Jadi kalian juga bisa belajar dan mempertunjukkan kebudayaan seperti lagu-lagu dan tarian dari daerah kita. Jadi dari kecil kalian bisa belajar menggambel, bisa belajar nari Bali, bisa belajar nyanyi lagu-lagu daerah, itu bagus ya. Nomor 4, menghargai keberagaman yang ada di setiap daerah. Jadi karena kita beraneka ragam, ada banyak jenis, banyak perbedaan, maka sudah seharusnya setiap warga negara memiliki sikap menghargai, menghormati, dan juga toleransi. Sehingga perbedaan tidaklah dijadikan pemecah bangsa, melainkan menjadi suatu pemersatu bangsa. Ya. Dan yang terakhir, turut menjaga kelestarian dari ciri khas bangsa Indonesia. Kalau ada yang nanya sekarang, kenapa sih kita harus melestarikan ciri khas bangsa kita? Yang pertama, kenapa kita harus melestarikan? Supaya kebudayaan kita atau ciri khas kita dapat dikenal oleh masyarakat luas, terutama yang berada di luar Indonesia. Jadi kenapa sih wisatawan asing bisa datang ke Indonesia? Karena mereka tertarik dengan kebudayaan kita yang unik. Nah, sudah sepatutnya kita menjaga dan melestarikannya supaya kita selalu dikenal di mancanegara. Selain itu, kenapa kita harus menjaga kelestariannya? Supaya kebudayaan kita tidak punah. Jadi kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi? Jadi kalau kalian dari Bali, belajarlah nari Bali, belajar lagu-lagu Bali. Jadi anak cucu kita, generasi seterusnya, maka dia akan selalu tahu, oh ini loh lagu-lagu Bali, oh ini loh tarian-tarian Bali. Jadi semuanya tetap tahu, tidak punah ya. Jadi kalian sebagai generasi baru, jadi kalian silakan pelajari daerah-daerah kalian atau daerah-daerah lain, karena kalian akan meneruskan nanti ke generasi berikutnya. Nah, jadi ini contoh-contoh dari perwujudan rasa bangga kita terhadap perbedaan yang kita miliki. Nah, selain rasa bangga, di dalam keberagaman, jadi kita juga harus memiliki sikap bersatu, sehingga mampu menjalin kerja sama. Nah, jadi kalau kalian lihat ada gambar, Miss Meta kasih satu gambar. Nah, di gambarnya kelihatan ada anak-anak yang mau mengangkat pensil raksasa itu. Bayangkan kalau kalian disuruh mengangkat benda berat sendiri, kira-kira bisa nggak? Pasti berat kan? Pasti susah. Ya, nah tapi kalau misalnya dilakukan bersama-sama, kegiatan yang kelihatannya tidak mungkin, maka akan menjadi mungkin. Jadi dia bisa mengangkat, walaupun berat, walaupun besar, karena dilakukan bersama-sama. Jadi itulah fungsi daripada kerjasama. Kerjasama merupakan pekerjaan yang dilakukan bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Jadi tolong-menolong. Jadi kerjasama itu mengandalkan sikap tolong-menolong. Ya. Kenapa sih kita harus kerjasama? Kan saya bisa kerjain sendiri, Miss. Nah, jadi manusia itu merupakan makhluk sosial. Apa itu makhluk sosial? Makhluk sosial adalah makhluk hidup yang tidak dapat hidup sendiri. Jadi suatu ketika kalian pasti akan membutuhkan pertolongan orang lain. Contoh, ada yang sudah bisa masak sendiri, pasti minta bantuan mama masakin. Ada yang sudah bisa naik mobil sendiri ke sekolah, pasti minta antar papa. Atau di sekolah, ada yang minta tolong sama teman. Di rumah minta tolong sama tetangga, sama kakek, sama nenek. Nah, jadi kita tidak bisa hidup sendiri. Jadi kita harus bisa menolong orang lain sehingga saat kita membutuhkan pertolongan, kita bisa meminta pertolongan kepada orang lain. Jangan cuma mau dibantu tapi tidak mau membantu. Ya, itu tidak toleransi namanya. Nah, contoh kerjasama apa? Kerjasama bisa dilakukan di mana saja, baik di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Nah, kalau contohnya di sini, kalau di sekolah, pada saat piket kelas, ada yang rapiin loker, ada yang bersihin papan tulis, ada yang bersihin kolong meja, ada yang pimpin doa, dan lain sebagainya. Terus kalau misalnya dikasih soal sama gurunya, disuruh diskusi, dikasih soal-soal latihan. Miss. Ya. Miss. Ya. Miss, suaranya nggak kedengeran.
Sudah kedengaran sekarang? Sudah. Sudah. Oke. Kayaknya kabelnya nggak terlalu dekat. Apa itu namanya? Oke. Ini pakai headset ya? Iya, Miss Meta pakai headset. Sudah ya, Miss Meta mute Oh. lagi. Di-mute lagi ya, Ya. Kenzi. Oke. Nah, jadi Miss Meta lanjutkan. Misalnya lagi kalian dikasih latihan soal sama guru di kelas. Jadi kalian bisa mendiskusikan sama temannya. Jadi jawabannya cepat ketemu. Tapi kerjasama jangan dilakukan pada saat kalian PH atau PTS atau PAS ya. Jadi ada saat-saatnya kalian harus bersama-sama, ada saatnya kalian harus mandiri. Nah, kemudian kalau di rumah kalian bisa kerjasama saat bantuin ibunya masak, yang cewek-cewek ya. Men kerja sama di sekolah kan nggak sekolah lagi. Ya kan nanti akan sekolah lagi. Nah, kalau di rumah yang cewek-cewek ini bisa bantuin mamanya masak. Atau kalau misalnya hari Minggu atau hari libur bantuin mama atau papanya bersih-bersih. Ya. Saya udah bisa keluar sendiri. Iya, bagus ya. Nah, kemudian selain ini kerjasama juga biasanya dilakukan pada saat olahraga atau bermain. Kayak main tali misalnya, kan nggak bisa main tali sendiri, lebih asik rame-rame kan? Atau bisa main sepak bola, basket. Jadi pasti harus butuh lawan. Nah, jadi harus kerjasama, harus punya teman. Kemudian pada saat paduan suara, misalnya ada yang ikut paduan suara sebelumnya. Jadi harus rame-rame. Nah, itu contoh-contoh kegiatan kerjasama. Lalu Miss, apa sih manfaat kerjasama? Nah, kerjasama manfaatnya banyak. Yang sudah pasti kalian punya banyak teman. Hidupnya jadi nyaman. Kemudian menjadi kebanggaan guru dan orang tua. Menciptakan persatuan dan kesatuan. Jadi tidak menciptakan perselisihan. Nah, banyak sekali ada manfaat dari kegiatan kerjasama ya. Jadi intinya di dalam perbedaan yang ada kita harus memiliki rasa menghormati, menghargai, toleransi sehingga bisa melakukan kegiatan secara bersama-sama dan saling tolong menolong. Jadi itu saja materi kita hari ini. Nanda Danta tolong dihapus gitunya. Nah, jangan coret-coret ya. Oke, jadi untuk materi hari ini apakah ada pertanyaan? Tidak, yakin? Gong bagus, koneksinya sudah bagus? Di-unmute dulu, baru bisa ngomong. Punya. Punya pertanyaan? Ya, Gong bagus sudah bagus. Miss, ternyata wifi yang di bawah. Miss, ya, Miss. Kenapa? Gedivia, kenapa? Jong Naranya, Miss. Kenapa Jong Naranya? Oh, Jong Nara punya pertanyaan? Kita nggak dengar suaranya. Yang keras suaranya. Disconnect, make sure I host. Apa, Nak? Yang keras ngomongnya atau diketik aja di chat? Yang lain ada pertanyaan sambil nunggu Jong Nara ngetik? No. No, Chatnya disable. Oh iya, chatnya Miss Meta masih matikan. Sabar. Maaf. Sudah? Coba di chat. Sudah Miss Meta aktifkan. Ada yang bertanya selain Jong Nara? Nggak ada yang bertanya? Materinya gampang? Udah, Miss. Jong Nara udah. Miss, saya Miss. Tadi Miss Meta lost connect, nggak tahu. Ya, kenapa? Makhluk sosial itu seperti makhluk yang selalu berkawan itu ya? Iya, betul. Selalu berkelompok gitu ya? Betul. Oke. Iya, jadi tadi waktu Miss Meta lost connect, Jong Nara jadi host gitu. Saya lagi ngetik ini. Enggak, Miss Meta sudah disable lagi. Kok disable? Ya, udah nggak ada yang boleh ngetik ya, biar nggak rame. Ada pertanyaan sebelum Miss Meta yang bertanya? Tidak. Tidak? Kalau tidak, silahkan buka buku pena 3C halaman 18. Belum. Oh, Miss.
Halaman 18. Yuhu. Oh, bukan. Halaman 18. Halaman 18, Bu Pena 3C. Sudah dibuka semua? Oke, soal nomor 1. Yang Miss Meta tunjuk namanya silahkan dibaca soalnya dan dijawab. Nomor 1 ya, Govin. Buku apa, Miss? Buku Bu Pena 3C. Hah? Bu Pena 3C. Halaman berapa, Miss? 18. Dori. Dori susah. Udah? Govin nomor 1, Govin baca soal. Iya. Pena 3C. Miss? Govin Pena 3C-nya baca soal nomor 1. Ben baca. Kenapa kita harus bangga akan keragaman yang ada pada bangsa Indonesia? Kenapa? Kenapa kita harus bangga sih? Kok nge-lag, Miss? Kenapa nge-lag? Miss Meta nge-lag. Ya, Miss, sinyalnya mungkin jelek. Oke, Miss Meta offin video biar nggak nge-lag. Oke, silakan Ya, dijawab. kayak sinyal juga nanti mulai. Apa? Kenapa sih kita harus bangga akan keberagaman yang ada? Kalian bangga nggak jadi warga Indonesia? Bangga. Bangga. Kenapa? Kenapa kalian bangga? Karena banyak sekali pulau, suku, dan agama. Selain itu? Karena apa? Karena banyak teman. Banyak teman. Bukan. Jadi kenapa kita harus bangga? Karena kita mengenal suku-suku bangsa. Karena Halaman berapa? halaman 18 nada C. Karena kita bisa mengenal suku-suku bangsa. Bukan. Karena keberagaman kita. Ya, karena keberagaman kita atau keberagaman yang kita miliki Karena apa, Miss? dapat dikenal di mancanegara. Karena keberagaman yang kita miliki membuat karena keberagaman yang kita miliki dapat membuat kita karena keberagaman yang kita miliki dapat membuat kita dikenal di mancanegara. Dikenal di mancanegara. Karena keberagaman yang kita miliki dapat membuat kita dikenal di mancanegara. Tahu mancanegara? Miliki di seluruh negara. Iya, jadi mancanegara tuh di luar negara Indonesia. Ya. Miss, gimana? Karena keberagaman yang kita miliki dikenal dapat membuat kita dikenal di mancanegara. Dapat membuat kita dikenal di mancanegara. Dapat, Mami. Tulis saja di chat, Miss. Miss? Ya. Wah, ngeliat ayo di. Ya. Wait. Miss Meta masih tulis, Miss. Miss? Ya, sabar. Saya aja yang nulis dah. Saya aja yang dikasih screen, Miss. Miss? Nggak bisa ya? Miss Meta? Iya.
Dimancar. Dah? Sing Sudah? Udah ya? Tadi jawabannya, Miss. Kenapa? Apa tadi jawabannya? karena Udah di chat, Miss Meta tulis di chat. Di chat. Nomor 2. Miss, buat ke toilet, Miss. Ya, apa silakan. membuat Oke, nomor 2. Sekarang Miss Meta mau Kenzi. yang mana, Miss? Nomor 2. Rasa bangga seperti apa yang harus kita tunjukkan dalam menyikapi keberagaman. Rasa bangga yang seperti apa? Rasa bangga seperti apa yang harus kita tunjukkan dalam menyikapi keberagaman. Rasa bangga yang bagaimana? Apakah rasa bangga yang sombong? Rasa bangga yang Mempelajari budaya negara, mempelajari budaya dan ciri khas daerah. rasa bangga yang mampu dan mau mempelajari kebudayaan daerah. Miss, Kurangi nomor 2 apa, lengkapi Miss? sedikit saja. Rasa bangga. Miss, Ya. Apa-apa? Miss, nomor rasa 2 apa? bangga seperti apa yang Rasa mempelajari budaya dan ciri khas daerah. ya, rasa bangga yang mampu dan mau mempelajari keberagaman bangsa. Rasa bangga apa, Miss? Baca di chat. Rasa bangga yang mampu dan mau mempelajari keberagaman bangsa. Oke, nomor 3. Rasa bangga Rasa bangga yang mampu dan mau mempelajari keberagaman bangsa. Nomor 3. Nagita. mampu dan tuliskan minimal 3 perwujudan rasa bangga Yang akan Nomor 2, lihat di chat Arsya, lihat di chat. Ya, tuliskan 3 aja. Tadi Miss Meta kasih 5. Sekarang tuliskan 3. menghargai keberagaman yang ada. Ya, menghargai keberagaman yang ada. Turut menjaga kelestarian dari ciri khas. Iya, 2. Menghargai. tinggal ada Lagi 1. Lagi apa? Ciri khas daerah Indonesia. Ya, itu 2. Lagi 1. Kan baru menghargai keberagaman yang ada, turut menjaga kelestarian dari ciri khas bangsa Indonesia. Satu lagi. Miss, nomor 1 apa tadi, Miss? Mempelajari budaya dan ciri khas daerah lain. Iya, oke. Yang lain yang belum nulis jawabannya ada di atasnya. Di atas bacaan Ayo Berlatih. Dipilih 3. Jawabannya ada di atasnya. Itu kan ada 4. Kalian pilih 3 aja. Dah? Sudah? Belum, Miss. Ya. Kalau jawab silahkan diisi absennya satu lagi ya di kolom chat. Belum, sabar. Silahkan diisi absennya, Miss Meta tulis di kolom chat ya. budaya. Sudah isi absennya? Yang udah selesai nulis isi absennya udah? Absen juga udah ada di peta konsep ya. Oke, nomor 4 terakhir Miss Meta yang nanya. Apakah di antara kalian ada yang pernah menampilkan budaya salah satu daerah di Indonesia?
Tidak. Tidak. Pernah. Kapan? Pernah di sekolah, Miss. Pernah di sekolah ngapain Nagita? Lagu Meow. Nah, pernah. Nyanyi apa nari? Babo nyanyi sambil menari, Miss. Oh, nyanyi sambil nari. Yang lain? Nari, Miss, waktu TK, Miss. Oh, waktu TK. Kemarin kan kita parade budaya, nggak ada yang ikut emang. Kemarin kan kita parade budaya kan? Kan semuanya ikut. Jadi semuanya sudah pernah menampilkan kebudayaan daerah ya. Kemarin kapan, Miss? Waktu parade budaya sebelum liburan itu, yang waktu Kenzo megambel tuh, ya. Jadi semuanya sudah bangga terhadap daerahnya masing-masing. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan untuk materi hari ini? Ada pertanyaan enggak? Tidak. Kalau enggak ada, tugasnya adalah silahkan buka halaman 25 buku. Ada tugas lagi. Iya dong, kan harus menulis. Halaman 25, Bu Pena 3C, ditulis boleh di buku tulis, boleh di buku Bu Pena, soal nomor 1 sampai 5. Silahkan kalian jawab, waktunya 1 minggu, tidak perlu difoto atau dikumpul, kita bahas minggu depan. Oke? 25. Saya sudah ngejain. Keren kayak Divya, bagus. Yang belum dikerjakan halaman 25 nomor 1 sampai 5, boleh di buku tulis, boleh di buku penanya langsung. Kita bahas minggu depan, tidak usah dikumpul. Oke, paham? Paham. Saya juga sudah, Miss. Ada pertanyaan? Paham. Saya juga sudah, Miss. Wih, Kenzi juga udah. Enggak ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Miss, Kenzi belum, Miss. Kenzi belum. Belum ya. Oh, Kenzi, kalau belum, ya kalau belum nanti dikerjakan. Ada tugas. Iya, kalau belum nanti dikerjakan. Siapa yang berkewajiban? Nomor 4. Nanti, jangan sekarang. Nanti, jangan sekarang. Nanti. 4 Kalau yang udah tadi, NPT. Miss, halaman 18. Kalau yang 18 nomor 4, kalau pernah tulis pernah, kalau belum tulis belum. Oke, ada pertanyaan untuk materi hari ini sebelum kita end meeting? Sudah. Nggak ada. Kalau nggak ada, kita main dulu ya. Mumpung masih ada waktu lagi. Tebak-tebakan, Miss. Tebak-tebakan. Kenapa sih selalu? Main kenapa? I'm still in Japan. I'm never leaving Japan. Mau di Jepang terus. Oke, silakan tebak nama kota ini. Silakan tebak nama kota ini sesuai dengan gambarnya. Silakan tebak nama gambarnya, nama kotanya. Silakan tebak nama kotanya. Ya. Gigi nanti enggak bisa. Ayo tebak. Itu apa, Miss? Miss. Ya. Itu Kota saya apa ini? nggak Ini tahu, Jangkar Miss. namanya, ini Jangkar. Punta. Waktu habis. Jakarta. Harusnya ini tahu, harusnya Tama tahu nih. I have 4 notifications. Ayo kota apa ini? Surabaya, Miss. Apa? Surabaya. Surabaya. Coba kita cek bener apa enggak? Surabaya. Surabaya yakin. Surabaya. Kan ada buaya. Kayaknya. Yakin apa kayaknya? Surabaya. Oh, benar. Satu lagi, Miss, satu lagi. Kurang. Satu lagi. Lampung. Apa? Lampung. Lampung. Bener. Lampung. Bener Lampung. Oh. Ya, Lampung. Wih, pinter.
Lampu tambah endgame jadi lampu. Endgame lampu. Oke, sudah waktunya kita tutup. Silakan pilih.